Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orchida Dara Ramadhani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara kerja tentang Parkinson's Disease Detection Using Machine Learning atau mendeteksi penyakit Parkinson menggunakan machine learning. Nah, sebelum itu, apa itu penyakit Parkinson? Jadi penyakit Parkinson adalah suatu penyakit degeneratif otak yang berlangsung dengan lambat pada kebanyakan orang. Gejalanya bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk timbul dan kebanyakan orang hidup selama bertahun-tahun meskipun terkena penyakit ini. Dalam kedokteran, penyakit Parkinson adalah suatu gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan dan sering disertai tremor. Kerusakan sel saraf di otak menyebabkan tingkat dopamin turun sehingga berujung pada gejala Parkinson. Parkinson sering dimulai dengan tremor di satu tangan. Gejala lain adalah gerakan lambat, kelakuan, dan hilangnya keseimbangan. Kemudian kita beralih ke workflow. Di sini ada tahapan dibutuhkan data yang berisi detail tertentu tentang pasien yang memiliki Parkinson atau pasien yang tidak memiliki Parkinson. Kemudian kita memproses model pembelajaran mesin dan menemukan pola dalam data ini sehingga dapat memahami apa saja gejalanya pada orang yang menderita Parkinson dan gejala apa yang umum terjadi pada orang yang tidak memiliki gejala Parkinson. Kemudian kita membagi data ini menjadi data pelatihan dan data pengujian. Jadi ini adalah prosedur umum yang akan diikuti di setiap proyek pembelajaran mesin. Di sini, kita menggunakan data pelatihan untuk melatih model pembelajaran mesin dan akan mengerti tentang datanya. Kemudian, jadi untuk proyek khusus ini kita akan menggunakan model support vector mesin classifier. Jadi, setelah kita melatih model mesin vektor dukungan ini dengan data pelatihan, kita kemudian akan mengevaluasi model ini untuk menemukan bagaimana model ini bekerja. Model ini menggunakan data pengujian, jadi inilah alasan mengapa kita membagi data tadi tersebut menjadi dua bagian. Sehingga pada data baru, khusus ini dapat mendeteksi apakah seseorang itu terkena Parkinson atau tidak. Dan di hasil akhirnya ada bahwa orang itu terkena penyakit Parkinson atau tidak. Kemudian mari kita beralih ke cara kerjanya. Cara kerjanya kita menggunakan Google Colab. Nah, langkah pertama di sini ada mengimport dependensi. Jadi yang dimana import NumPy itu berguna untuk membuat array dan Panda berguna untuk membuat bingkai data, sehingga bingkai data adalah tabel terstruktur. Jadi, jika kita memiliki data di tabel terstruktur, kita dapat menganalisis dan memproses data ini dengan mudah. Kemudian, sebagai SKLM Skalen adalah perpustakaan terpenting dalam hal pembelajaran mesin, sehingga berisi beberapa model pembelajaran mesin dan fungsi lain yang kita butuhkan, antara lain mengimport train test fleet. Kemudian, di sini juga ada script tentang mengimport skala pre-processing, yang dimana kita perlu memproses data sebelum memasukkannya ke dalam model pembelajaran mesin. Untuk tujuan ini, kita akan menggunakan fungsi scalar standar untuk membakukan data dalam rentang umum. Kemudian, ada import SFM, yang dimana SFM ini adalah model mesin vektor pendukung dan akhirnya kita memiliki skor. Nah, di sini ada import score lagi, skor akurasi. Bagian selanjutnya adalah pengumpulan dan analisis data. Jadi, ini adalah salah satu situs sains data yang dikumpulkan. Ini adalah nama data frame-nya Parkinson yang telah saya klaim. Kemudian, ini nama-nama tentang detail kumpulan data yang ada di deskripsi khusus ini.
Jadi, bisa dilihat siapa saja yang sudah mengumpulkan data dan apa saja macam-macam atributnya dari kumpulan data, dari sumber, dan perubahan informasi sehingga tersusun dari rentang pengukuran suara biomedis sehingga kita dapat melihat semua fitur yang ada. Kemudian, nah, di sini ada MDVP Evo. Di sini ada MDVP dan deskriptif fitur ini adalah frekuensi vokal rata-rata frekuensi fundamental vokal. Jadi, ini adalah pengukuran suara biomedis dari 31 orang. Kemudian, beberapa tes akan dilakukan pada pasien sehingga kita tahu gangguan saraf orang. Dan pasien akan diminta untuk berbicara dan ucapan mereka akan direkam dan beberapa tes lain akan dilakukan. Nah, di sini kita memiliki angka 1 dan angka 0 di status. Jadi, saat melihat hasil akan ada angka 0 dan 1 di mana 1 menyatakan bahwa orang itu memiliki Parkinson dan 0 berarti orang sehat. Kemudian kita akan membuat bagaimana kita dapat memperbaiki dan mengkonversi semua data ini dalam rentang yang sama dengan cara mencetak 5 baris pertama dari data frame. Jika sudah, di dataset ini kita memiliki sekitar 195 titik dan 24 fitur. Kita dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang kumpulan data, dan ini adalah hal dasar yang akan kita lakukan saat menganalisis kumpulan data tersebut. Di sini bagaimana kita dapat menemukan dengan tepat berapa banyak nilai yang hilang yang ada di setiap kolom dan mencari nilai yang hilang di setiap kolom. Dengan cara, sebutkan nama bingkai data dot, data dot null menjadi null dot. Sum. Dan akan memberikan jumlah data yang hilang yang kita ketahui atau jumlah nilai yang hilang di setiap kolom, sehingga dapat melihat nilainya sebagai 0. Langkah selanjutnya yaitu cara mendapatkan beberapa ukuran statistik data. Nah, di sini sebelum itu di sini ada tanda 0 berarti tidak ada data yang hilang. Kemudian kita beralih ke statistik. Jadi ini beberapa ukuran statistik tentang data jadi titik data per Parkinson. Ini adalah data statistik. Kemudian masuk ke distribusi variabel target. Jadi status ini akan menjadi variabel target kita karena kita dapat memprediksi apakah itu orang yang benar atau tidak. Dalam kumpulan data kita memiliki sekitar 147 titik dan 48 orang yang memiliki penyakit Parkinson. Kemudian, mengelompokkan data berdasarkan variabel target. Nah, ini dia. Kemudian masuk ke data preprocessing, yang dimana kita membuat dua variabel X dan Y. Variabel X dan Y, semua fitur di X dan kolom status ada di Y.
Kemudian kita masuk ke tahap memisahkan antara data pelatihan dan data pengujian. Di sini kita membuat 4 array, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Kemudian kita akan membagi data ini menjadi data pelatihan dan data pengujian. Kita kemudian masuk ke data standarisasi. Jadi kita memuat fungsi skalar standar, sehingga fungsi skalar standar ini akan mengambil semua data dan mengkonversinya dan membakukannya. Setelah itu kita mencetak tegangan pada array pada xtrain dan melihat apakah datanya telah diubah atau tidak. Di sini ada di kisaran 0,6 dan kita tahu 0,6 itu berada di kisaran -1 hingga +1. Jadi semuanya nilai-nilai berada dalam kisaran, sedangkan dalam kasus sebelumnya kita memiliki nilai dalam kisaran ratusan 150-an. Selanjutnya kita masuk ke tahap pelatihan modeling. Nah, untuk ini kita menggunakan model mesin vektor pendukung yang disebut dengan SVM. Pada model ini kita memakai dua sumbu, yaitu X dan Y. Setelah itu kita evaluasi dan skor akurasi. Di mana dalam hal ini kita akan mencoba untuk menemukan skor akurasi model dengan memprediksi skor akurasinya. Kemudian kita mencetak data akurasinya pada kisaran 0,88, yang dimana mewakili data pengujian setara dengan 88%. Kemudian pada 0,87 itu sebagai tes data pelatihan. Dan yang terakhir kita masuk ke tahap membangun sistem prediktif. Jadi yang dimana kita menginput data dalam bentuk triple. Kemudian mengubahnya menjadi NumPy array. Setelah itu kita membentuk kembali NumPy array-nya dengan terlebih dahulu memasukkan data ulang dan masukkan data reshape yang sama dengan input data sebagai NumPy array.reshape. Kemudian kita memprediksi model tersebut. Jadi di sini ada 0, yang dimana status 0 adalah orang yang tidak memiliki Parkinson. Yang berarti model kita akan memprediksi dengan benar. Jadi di sini kita mengatakan 0 bahwa orang tersebut tidak memiliki Parkinson. Kemudian ada di sini adalah mencetak statusnya bahwa orang tersebut mengalami gejala Parkinson atau tidak. Dan pada outputnya bahwa output dari data di atas bahwa 0 orang atau tidak ada orang yang memiliki penyakit data Parkinson. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.